Bab 14, Ibu Kota Barat hari kedua. Keesokan harinya, Mao Mao dipanggil oleh seseorang yang tak lain adalah Lahan. Benar juga. Sepertinya aku lupa memberitahumu sebelumnya, kata pria bermata sipit dengan rambut acak-acakan itu sambil menyeruput teh. Di sampingnya duduk Rikuson yang selalu tampak tenang. Mereka berada di sebuah paviliun di dalam kediaman keluarga Gyokuen. Oasis yang berada tak jauh dari sana membuat angin yang bertiup terasa sejuk. Seluruh rumah ini tampaknya memang dirancang sedemikian rupa agar tetap nyaman meski berada di tengah gurun. Aku sendiri diperintahkan datang ke sini karena beberapa alasan, lanjut Lahan. Bisa dibilang, ada urusan yang harus kuselesaikan. Mao Mao menduga memang begitulah adanya. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Kalau urusannya berkaitan dengan angka atau hitung-hitungan, hampir bisa dipastikan Lahan akan dipanggil. Sedangkan alasan mengapa Rikuson berada di sini. Atasanku tidak ingin meninggalkan ibu kota. Jadi aku datang menggantikannya. Begitu ya. Atasan yang benar-benar tidak berguna, komentar Mao Mao datar. Aku menghargai kejujuranmu, Mao Mao. Tapi untuk saat ini, mungkin akan lebih baik kalau kau sedikit menjaga ucapan. Komentar yang sangat serius. Sesuatu yang jarang sekali keluar dari mulut Lahan. Bagaimanapun juga, Mao Mao memang memahami situasinya. Itulah sebabnya sejak tadi ia sengaja berbicara dengan bahasa yang sopan. Semalam, setelah bertemu Basen lalu Jinshi, Mao Mao langsung tidur. Namun rupanya, orang-orang lain masih terus terjaga. Dan hasilnya tampaknya tidak menyenangkan. Ia mendengar telah terjadi berbagai keributan. Namun Mao Mao sengaja tidak ingin tahu. Di leher dan lengannya masih tersisa bekas merah akibat cengkeraman Basen. Saat ini yang paling ingin ia lakukan hanyalah menghilangkan bekas-bekas itu. Ngomong-ngomong soal Jinshi dan Basen. Sore nanti mereka dijadwalkan menghadiri sebuah pertemuan. Mendengar bahwa mereka harus berdiplomasi sambil makan malam, saling membaca maksud satu sama lain, dan terus berhati-hati dalam setiap ucapan, Mao Mao langsung merasa pusing membayangkannya. Berurusan dengan Gyokuen saja sudah cukup melelahkan. Sekarang masih harus menghadapi para utusan dari negeri lain. Rasanya semakin membuatnya enggan memikirkannya. Jadi, sebenarnya ada urusan apa kau mencariku? Ya. Soal itu. Lahan mendorong kacamatanya ke atas dengan jari telunjuk. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari balik jubahnya. Ternyata, itu adalah selebaran buronan yang digambar dengan sangat rinci. Gambar itu memperlihatkan seorang wanita yang masih cukup muda. Wajahnya anggun. Namun bukan itu yang membuatnya menonjol. Di bawah gambar tertulis beberapa ciri-ciri. Mata merah. Rambut putih. Kulit pucat. Dengan keterangan sebanyak itu, hanya ada satu orang yang langsung terlintas di benak Mao Mao. Nyonya Putih. Kita pernah mencarinya bersama. Benar. Lahan mengangguk. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas lagi. Kalau yang ini siapa? Masih sebuah selebaran buronan. Kali ini bergambar seorang pria. Sayangnya, gambar tidak pernah benar-benar sama dengan wajah aslinya. Dan Mao Mao sendiri memang jarang mengingat wajah orang yang tidak menarik perhatiannya. Singkatnya, ia sama sekali tidak mengenali pria itu. Lahan meletakkan kedua selebaran berdampingan. Entah mengapa, wajah pria itu terasa sedikit familiar. Seolah Mao Mao pernah melihatnya di suatu tempat. Kami menemukan pria ini beberapa hari yang lalu, kata Lahan. Benar, sambung Rikuson. Aku yakin.
Rikuson memang tidak pernah lupa wajah seseorang. Mungkin itu satu-satunya kelebihanku. Jawaban Rikuson tetap terdengar rendah hati. Mao Mao masih merasa pria itu tidak terlalu cocok menjadi prajurit. Namun, kalau mengingat atasannya yang eksentrik bahkan tidak mampu membedakan wajah orang, memiliki bawahan seperti Rikuson jelas sangat membantu. Pria bermonokel itu memang hampir seperti memiliki kemampuan supranatural dalam menilai kegunaan seseorang. Kapan kalian menemukannya? Sekitar 2 hari yang lalu. Sepertinya dia tidak menyangka kami akan mengenalinya. Dia menyamar sebagai salah seorang kuli yang mengangkut barang dari kereta. Lebih dari itu, barang yang dibawanya berasal dari seorang pedagang dari Shaoh. Shaoh, negeri yang berada di seberang gurun di sebelah barat Li. Letaknya cukup rawan. Di sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan. Sedangkan 3 sisi lainnya dikelilingi negara-negara yang jauh lebih besar. Mao Mao teringat, 2 utusan khusus yang pernah datang ke istana tahun lalu juga berasal dari Shaoh. Dan salah seorang utusan itulah yang memasok senjata api Feifa kepada klan Shi. Wajah Mao Mao langsung mengeras. Itu bukan pertanda baik, kan? Kalau secara umum. Memang begitu. Artinya, orang-orang yang dulu membuat kekacauan di ibu kota kini muncul lagi di antara para pedagang dari Shaoh. Kalau mereka juga berhubungan dengan Nyonya Putih, maka besar kemungkinan mereka pula yang mengedarkan opium. Dan terlibat dengan para bandit. Bahkan Mao Mao yang tidak terlalu memahami politik pun mengerti. Kalau sebuah negara melindungi orang-orang seperti itu, berarti situasinya benar-benar tidak sederhana. Yang lebih merepotkan lagi, Shaoh adalah negara yang sangat tertutup. Artinya, sekalipun mereka sedang mengejar seorang penjahat, mereka tidak bisa sembarangan bertindak. Dalam keadaan biasa, kami tidak akan pernah bisa menyentuh orang itu. Meski begitu, sulit membayangkan seseorang yang datang ke negeri lain seperti ini benar-benar bertindak sendirian tanpa campur tangan negaranya. Masalahnya, kami tidak bisa mengatakan apapun. Itulah kesulitannya. Bukti yang mereka miliki hanyalah kesaksian seorang prajurit yang kebetulan memiliki ingatan luar biasa. Bagaimanapun hebatnya Rikuson, orang lain tetap bisa berkata bahwa ia hanya seorang manusia. Bisa saja ia salah mengenali wajah. Lahan memang bisa mengirim laporan ke ibu kota. Namun sekalipun menggunakan kuda tercepat, pesan itu tetap membutuhkan lebih dari 10 hari untuk sampai. Belum lagi waktu yang dibutuhkan agar balasannya kembali. Dan itulah alasan sebenarnya ia memanggil Mao Mao. Apa maksudmu? Aku ingin kau menghadiri jamuan makan malam nanti. Itulah sebabnya kau mendapat kamar di sini. Untuk saat ini. Di tempat ini. Kau adalah seorang putri dari klan La. Mao Mao tidak menjawab. Tatapannya saja sudah cukup membuat Lahan mengernyit. Tolong jangan memperlihatkan taringmu, maksudku, gigimu. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi. Lihat saja. Bahkan Rikuson pun terlihat ketakutan. Aku sama sekali tidak melihat apa-apa, Tuan. Nona. Rikuson menatap lurus ke langit biru seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin, pria itu memang lebih baik daripada penilaian Mao Mao selama ini. Singkatnya, negosiasi dagang yang akan berlangsung ini membuat pria tersebut terlalu penting untuk diabaikan, terlepas dari apakah ia benar-benar hanya seorang pedagang atau bukan. Namun, jika ternyata ada sesuatu yang disembunyikannya, keadaan bisa menjadi rumit. Kalau ia memang pedagang sungguhan, mungkinkah Nyonya Putih berada bersamanya? Kalau benar begitu, mungkinkah ia telah meracik racun baru dengan ilmu alkimianya?
Atau mungkin mereka hanya berniat menggunakan narkotika. Bisa juga mereka tengah menyiapkan rencana lain yang sama sekali belum diketahui. Bisa saja ada racun langka yang terlibat. Apa kau tidak penasaran? Tanya Lahan. Cara yang licik. Kalau Lahan mengira umpan seperti itu akan membuat Mao langsung menurut. Kalau kita berhasil menangkap pria itu, kau bebas menyelidiki racun apapun yang mereka miliki. Kali ini Mao tetap diam. Wajahnya sama sekali tidak berubah. Tentu saja, kalau kau memang tidak tertarik, ya sudah. Mao mengembuskan napas panjang. Lahan langsung tersenyum puas. Ya, ia berhasil. Lahan memang tahu betul cara menarik perhatian Mao. Namun Mao juga tidak suka menerima tawaran begitu saja. Memang ia akan memperoleh imbalan resmi. Tetapi, mungkin ada hal lain yang bisa ia minta sebagai gantinya. Tiba-tiba wajah selir Li Shu terlintas di benaknya. Katamu kau bisa mengingat wajah siapapun yang pernah kau lihat, benar? Kali ini Mao bertanya kepada Rikuson. Pria itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari langit. Benar. Meski menurutku itu bukan kemampuan yang terlalu istimewa. Kalau begitu, bisakah kau mengetahui dari wajah seseorang apakah mereka memiliki hubungan darah? Misalnya, apakah mereka ayah dan anak? Rikuson berpikir sejenak. Aku bisa mencoba. Setiap anak biasanya mewarisi sebagian ciri fisik orang tuanya. Mao sempat berharap kemampuan Rikuson cukup tajam untuk menangkap kemiripan seperti itu. Namun pria itu melanjutkan. Tetapi itu tetap hanya pendapat pribadiku. Tanpa alasan yang benar-benar kuat. Itu tidak bisa disebut sebagai bukti. Dia benar. Lahan langsung menyela. Mao membalasnya dengan tatapan kesal. Kalau begitu, benarkah tidak ada cara lain? Lahan sendiri juga tampaknya melihat dunia dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Mao sempat berharap kemampuan anehnya bisa dimanfaatkan. Kau pikir kalau aku menemukan sesuatu, orang lain akan langsung mempercayainya? Kata Lahan. Mao terdiam. Ia memang benar. Tanpa ukuran yang jelas dan dapat dibuktikan, pendapat siapapun hanya akan menjadi dugaan. Anak memang sering mewarisi berbagai ciri orang tuanya. Tetapi tidak pernah benar-benar sama. Kemiripan hanya menunjukkan kemungkinan. Bukan kepastian. Kalau saja ada sesuatu yang bisa dijadikan ukuran mutlak. Maaf karena aku tidak bisa banyak membantu. Rikuson menundukkan kepala. Tidak apa-apa. Kalau boleh lancang. Rikuson tampak sedikit ragu. Mungkin sesekali kau bisa datang ke kediaman Tuan Lakan. Beberapa saat Mao hanya diam. Lalu ia menjawab datar. Kalau boleh, aku justru ingin meminta agar kau tidak pernah menyebut tempat itu lagi. Wajahnya memperlihatkan rasa jijik tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikannya. Rikuson sebenarnya orang yang baik. Sayangnya, ia tampaknya belum memahami bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak pernah diucapkan. Maafkan aku. Rikuson kembali membungkuk. Kurasa aku sebaiknya kembali bekerja. Setelah berkata demikian, ia segera meninggalkan paviliun. Lahan memandangi Mao. Ekspresinya sulit ditebak. Jadi, kau benar-benar tidak tertarik datang? Kejamuan makan itu? Lupakan saja. Begitu Rikuson pergi, Mao kembali berbicara dengan gaya biasanya. Oh, jangan marah begitu. Pedagang dari barat itu membawa banyak barang menarik. Benarkah kau tidak menginginkannya? Jadi, Lahan masih mencoba menyuapnya.
Tentu saja Mao Mao tertarik. Ia terdiam. Lahan menatapnya lekat-lekat. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, katanya akhirnya. Ya? Sekalipun sedang kesal, Mao Mao tetap menjawab dengan cukup sopan. Ia menyeruput teh yang disediakan pelayan. Semalam, kau dan Basen. Ada sesuatu di antara kalian? Mao Mao berhasil menahan diri agar tidak memuntahkan teh yang baru diminumnya. Namun, rasanya tiba-tiba menjadi sangat pahit. Ia buru-buru menelannya. Apa hubungannya itu dengan pembicaraan tentang hubungan darah tadi? Tuan Basen itu masih P. Aku tahu. Tidak usah diucapkan. Astaga. Jangan menyebarkan rahasia paling memalukan seorang pria kepada semua orang. Mao Mao mengakui, ucapan itu memang sedikit tidak sopan. Walaupun siapapun yang melihat Basen mungkin bisa menebaknya. Ia juga mengerti mengapa pria seusianya tidak ingin hal seperti itu diketahui banyak orang. Kalau memang Basen merasa begitu malu, Pairin pasti akan dengan senang hati mendidiknya. Lagi pula, Pairin memang menyukai pria bertubuh kekar. Kau sedang memikirkan sesuatu yang tidak pantas, ya? Lahan menyeringai. Aku tidak tahu maksudmu. Tentu saja Mao Mao sama sekali tidak membayangkan mendorong Basen masuk ke kamar Pairin. Sama sekali. Bukankah begitu? Lahan menarik napas pendek. Lalu, ia mengucapkan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Mungkin kau tertarik meminta adik kaisar menghamilimu. Sesaat terlintas di benak Mao Mao bahwa tak seorang pun akan menyalahkannya kalau ia menyiramkan sisa teh ke wajah Lahan. Namun mereka sedang berada di rumah orang lain. Ia pun menahan diri. Meski begitu, ia sama sekali tidak berniat menanggapi ucapan konyol tersebut. Aku tahu seperti apa dirimu, lanjut Lahan. Kau pasti ingin merasakan melahirkan hanya demi pengalaman. Tapi kau sendiri tidak benar-benar tertarik membesarkan anak. Kalau aku akan dengan senang hati membesarkan anak adik kaisar. Aku akan merawatnya dengan baik. Sementara itu, kau bisa hidup sesukamu. Atau tidak melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Aku juga tidak sedang menyuruhmu menjadi istri resminya. Cukup terjadi beberapa kecelakaan kecil. Kau bisa merasakan melahirkan. Aku mendapatkan seorang pewaris. Semua orang senang. Kalau begitu buat saja anakmu sendiri, gerutu Mao Mao. Aku juga ingin. Masalahnya, sampai sekarang aku belum menemukan pasangan yang benar-benar ideal. Versi pasangan ideal menurut Lahan barangkali adalah perempuan yang merupakan kebalikan sempurna dari Jinshi. Seorang wanita yang kecantikannya mampu mengguncang sebuah negara. Sayangnya, wanita seperti itu tentu tidak tumbuh di mana-mana. Benar-benar sayang. Orang setampan adik kaisar justru lahir sebagai adik kaisar. Bahkan dengan bekas luka di pipinya pun. Tak ada seorang pun yang bisa menandingi ketampanannya. Kalau begitu kenapa kau tidak memotong saja benda paling berhargamu? Lalu minta dipasangi rahim. Setelah itu suruh seseorang menghamilimu. Bisa begitu? Tanya Lahan dengan wajah sungguh-sungguh. Keseriusannya justru terasa menyeramkan. Saat Mao Mao menjawab bahwa hal seperti itu tidak mungkin dilakukan, Lahan benar-benar menundukkan kepala dengan raut kecewa. Jadi, ia memang menyukai perempuan. Namun sama sekali tidak keberatan dengan pergantian jenis kelamin. Mao Mao benar-benar tidak mengerti cara berpikir pria itu. Kalau Jinshi sendiri tidak mungkin dimiliki, maka setidaknya anaknya mungkin akan mewarisi wajah sang ayah. Barangkali itulah yang dipikirkan Lahan.
Kalau ibu anak itu adalah Mao Mao, yang berwajah biasa-biasa saja, mungkin seluruh kecantikan Jinshi akan diwariskan kepada sang anak. Dan sekarang, Lahan sedang berusaha mencari alasan agar semua itu bisa terjadi. Pewaris, katanya. Padahal, mereka sama-sama tahu. Kalau anak yang lahir perempuan, nasibnya sudah bisa ditebak. Aku berjanji akan merawat anak itu seumur hidupku, kata Lahan. Artinya, ia akan membesarkannya. Lalu menikahinya ketika dewasa nanti. Kalau dipikir-pikir, rencana itu benar-benar jauh ke depan. Saat itu juga Mao Mao hampir saja memberi cap pedofil kepada Lahan. Namun mungkin, semua itu hanya menunjukkan betapa gilanya pria itu terhadap kecantikan Jinshi. Ia benar-benar yakin. Seandainya ada seorang gadis yang mewarisi walau hanya sebagian kecil wajah Jinshi, gadis itu akan menjadi salah satu wanita tercantik yang pernah hidup. Dan satu hal lagi yang kini diyakini Mao Mao, Lahan benar-benar pria yang tidak punya harapan. Kalau suatu hari nanti ada seseorang bertanya apakah ia mengenal pria baik untuk dijadikan pasangan, Lahan adalah orang terakhir yang akan ia perkenalkan. Tidak. Bahkan tidak akan pernah. Sekali saja cobalah, kata Lahan penuh harap. Mao Mao menghabiskan sisa tehnya. Lalu berdiri. Saat meninggalkan paviliun, ia sengaja menginjak kaki Lahan sekuat tenaga. Ketika kembali ke kamarnya, seorang penjahit sudah menunggunya. Jangan-jangan ini juga ulah Lahan? Penjahit itu rupanya telah menyiapkan beberapa pakaian untuk dicoba. Ia ingin memastikan semuanya pas di badan Mao Mao. Potongan pakaian itu sedikit berbeda dari yang biasa dikenakannya. Roknya bahkan hampir menyerupai gaun dari negeri barat. Nona, silakan berganti pakaian. Penjahit itu mengenakan pemerah pipi merah terang. Dengan cekatan ia memakaikan Mao Mao berbagai macam busana. Kalau semua ini memang diatur oleh Lahan, berarti kali ini pria itu benar-benar bermurah hati. Selama hampir 1 jam, Mao Mao diperlakukan seperti boneka yang sedang didandani. Setelah penjahit itu akhirnya pulang, Mao Mao menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Barulah ia menyadari sebuah kotak kayu Paulownia berkualitas tinggi terletak di atas meja. Mungkin isinya aksesori yang harus kupakai nanti. Ia mengira benda di dalamnya hanyalah hiasan ikat pinggang. Namun ketika kotak itu dibuka, isinya ternyata sebuah tusuk konde dari perak. Untuk sesaat, ia mengira tusuk konde perak yang tak pernah ia harapkan bisa kembali itu entah bagaimana telah kembali kepadanya. Namun ternyata bukan. Tusuk konde ini memiliki ukiran bunga dan bulan yang sangat indah. Lalu, bunga popi. Cantik sekali. Begitu menyadari arti ukiran bunga popi itu, Mao Mao tersenyum tipis. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyelipkan tusuk konde itu ke rambutnya. Anehnya, hiasan itu terasa sangat cocok. Dan sejak hari itu, ia terus memakainya. Malam harinya tibalah jamuan makan besar di aula utama. Semua tokoh penting berkumpul di sana. Termasuk rombongan yang datang bersama mereka dari ibu kota. Para pria terhormat yang dahulu memandang Jinshi dengan tatapan penuh nafsu atau penghinaan ketika ia masih dianggap seorang kasim, kini justru berebut menuangkan arak untuknya. Mao Mao nyaris tertawa melihat perubahan sikap mereka. Ia duduk setengah langkah di belakang Lahan. Para pria dan wanita sebenarnya tidak biasa duduk bersama. Namun kali ini Mao Mao diperlakukan sebagai tamu. Di tempat lain, Jinshi duduk berdampingan dengan Gyokuen. Sementara di seberang mereka secara diagonal duduk seorang pria paruh baya bertubuh sedang. Itu dia. Kau pasti langsung tahu. Meski penjelasan Lahan terdengar samar, Mao Mao segera mengerti siapa yang dimaksud. Uryu.
ayah selir Lishu. Mao Mao mengamati pria itu dengan saksama. Kalau dibilang mirip dengan selir Lishu, ya, memang ada sedikit kemiripan. Namun di sisi lain, bisa juga dibilang tidak mirip sama sekali. Untuk berjaga-jaga, ia melirik Lahan. Pria itu langsung memahami apa yang sedang dipikirkannya. Lalu menjawab dengan satu-satunya jawaban yang masuk akal. Dibandingkan dengan siapa, tepatnya? Benar juga. Masalah mengenai selir Lishu tidak boleh dibicarakan sembarangan. Mao Mao menyadari dirinya tadi terlalu ceroboh. Namun kenyataan bahwa Lahan langsung menebak isi pikirannya juga berarti desas-desus mengenai Lishu memang telah menyebar di kalangan istana. Lagi pula, karena untuk sementara Lishu berada di luar istana belakang atas izin khusus, ia selalu menutupi wajahnya dengan cadar setiap kali berada di hadapan pria. Sebenarnya tidak ada aturan yang benar-benar melarangnya memperlihatkan wajah. Namun tampaknya ia berusaha sebisa mungkin menghindarinya. Itulah sebabnya malam ini ia juga tidak menghadiri jamuan makan. Sebagai gantinya, di sisi Uryu duduk seorang wanita muda. Tatapannya berkali-kali mencuri pandang ke arah Jinshi. Begitu melihat model pakaiannya serta cara ia menutupi mulut dengan kipas lipat, Mao Mao langsung mengenalinya. Wanita itu adalah kakak tiri Lishu. Orang yang kemarin menampar adiknya. Kakak tiri itu menarik lengan baju ayahnya dan membisikkan sesuatu. Uryu pun segera menoleh kepada Jinshi. Dengan sikap seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi putri kesayangannya, ia mulai mengajak Jinshi berbincang. Jelas sekali ia sedang berusaha memperkenalkan putrinya. Mao Mao hanya mengamati semuanya. Kakak tiri Lishu tampaknya memang memiliki kelemahan yang sangat biasa. Ia tergila-gila pada pria tampan. Terus terang, jamuan makan yang mempertemukan pria dan wanita dalam satu ruangan seperti ini terasa sangat aneh bagi Mao Mao. Kalau dipikir-pikir, satu-satunya alasan dirinya boleh berada di sini hanyalah karena memiliki hubungan keluarga dengan Lahan. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah pantas dirinya duduk bersama para petinggi negeri. Mungkin, memang itulah tujuan sebenarnya. Ternyata bukan hanya Uryu yang memiliki niat seperti itu. Banyak pria lain di ruangan tersebut juga tampak gelisah mencari kesempatan untuk memperkenalkan putri mereka kepada Jinshi. Gyokuen sendiri tampak sangat tenang. Bagaimanapun juga, putrinya telah menjadi permaisuri. Ia tak lagi memiliki alasan untuk ikut bersaing. Sebaliknya, ia justru tampak menikmati bagaimana Jinshi menghadapi semua perhatian itu. Benar-benar ayahnya permaisuri Gyokuyo, pikir Mao Mao. Bahkan para pelayan wanita pun tak kuasa menyembunyikan wajah yang memerah saat melihat ketampanan Jinshi. Namun mereka tetap tidak melupakan tugas. Tak satu pun cawan dibiarkan kosong. Begitu sebuah piring selesai disantap, hidangan berikutnya langsung dihidangkan. Sayangnya, para pejabat tinggi itu sendiri justru hampir tidak makan. Misalnya Uryu. Ia hanya mencicipi sedikit nasi. Lalu menggigit sedikit daging domba bertulang. Setelah itu, ia menolak semua hidangan lain. Kecuali arak. Sebaliknya, Lahan tampaknya sangat menyukai ikan. Hampir hanya itu yang ia makan. Melihatnya, para koki tampak sedikit lega. Mao Mao ikut mengambil sedikit ikan tersebut. Itu ikan berdaging putih. Diasinkan lalu diawetkan. Barangkali hanya itulah cara mempertahankan ikan di daerah sejauh ini dari laut. Baunya memang agak menyengat. Namun jelas bukan bau busuk, melainkan aroma hasil fermentasi. Bagi Mao Mao yang terbiasa menikmati ikan segar di ibu kota, rasanya masih kurang memuaskan. Sebaliknya, Lahan tampaknya jauh lebih menyukai ikan berbau tajam itu daripada daging domba.
Mao Mao sendiri sama sekali tidak pilih-pilih. Ia makan dengan lahap. Putri-putri para pejabat hanya menyeruput sedikit sari buah agar pemerah bibir mereka tidak luntur. Namun Mao Mao sama sekali tidak peduli. Pakaian mewah yang dikenakannya malam ini memang cukup membuatnya terlihat pantas berada di sini. Tetapi, kalau ia datang dengan pakaian biasanya, barangkali semua orang sudah mengusirnya dan menganggapnya pelayan dapur yang kotor. Beberapa ayah bahkan sempat menghampiri Lahan. Mereka ingin mengetahui siapa adik perempuan terhormat yang dibawanya. Namun, begitu melihat Mao Mao sedang makan sup ayam sampai kuahnya menempel di wajah, mereka hanya tersenyum kaku. Lalu pamit pergi. Mao Mao menduga, tak lama lagi akan beredar gosip bahwa seluruh keluarga La dipenuhi orang-orang aneh. Hidangan malam itu sebenarnya tidak terlalu asing. Yang berbeda hanyalah cara penyajiannya. Tidak seperti jamuan di istana. Di sini setiap orang mengambil makanan sendiri dari piring-piring besar yang diletakkan di tengah. Kalau ada racun, berarti racun itu harus dimasukkan langsung ketika makanan dibagikan. Aku ingin tahu seperti apa semuanya nanti. Mao Mao memang sudah beberapa kali menghadiri jamuan makan. Namun pakaian dan adat istiadat di sini jelas berbeda. Ayah angkatnya pernah bercerita bahwa jamuan di wilayah barat lebih menonjolkan tarian daripada makanan. Namun Mao Mao sendiri belum benar-benar memahami maksudnya. Yang pasti, memeriksa kemungkinan adanya racun dalam situasi seperti ini jauh lebih sulit. Karena satu hidangan disantap banyak orang sekaligus, ia harus terus mengawasi para pelayan yang membagikan makanan. Belum lagi, ia belum mengenal semua bahan masakan di daerah ini. Sangat mungkin ia salah mengira bumbu dapur sebagai tanaman beracun. Karena itu, sambil makan, Mao Mao berusaha mengingat rasa, aroma, dan penampilan setiap hidangan yang disajikan. Biasanya, aturan pertama dalam jamuan resmi seperti ini adalah makan sesedikit mungkin. Namun, Mao Mao merasa sangat bersalah kepada ayah permaisuri Gyokuyo. Karena, ia benar-benar tidak sanggup melakukan hal itu. Sambil terus menikmati hidangan, seseorang meletakkan secawan arak di samping Mao Mao. Awalnya ia mengira itu hanya pelayan yang sedang menjalankan tugasnya. Namun ketika mendongak, ternyata cawan itu diberikan oleh pria yang duduk di sebelahnya. Rupanya ia tidak keberatan menerima arak yang dituangkan oleh para pelayan. Hanya saja, ia sendiri tidak berniat meminumnya. Jadi pria tampan itu ternyata cukup perhatian. "Terima kasih banyak, Tuan Rikuson," kata Mao Mao. "Tak perlu memanggilku dengan sebutan yang begitu resmi, Nona Mao Mao." Kata Nona saja sudah cukup membuat wajah Mao Mao sedikit berkerut. Namun ia juga merasa tidak enak kalau harus membantah secara terang-terangan. Mungkin itu memang cara halus Rikuson mengoreksinya. Tetap saja, Mao Mao tidak pernah tahu bagaimana seharusnya berbicara dengan pria ini. Kalau begitu, Rikuson, rasanya memang agak aneh. Tetapi apapun lebih baik daripada dipanggil Nona lagi. Rikuson tampak puas mendengarnya. "Kalau begitu, Mao Mao, aku memang kurang pandai minum arak. Jadi aku akan senang kalau kau bersedia meminumnya untukku." Kalau sudah diminta seperti itu, mana mungkin Mao Mao menolak? Lagi pula, ia juga memang harus memastikan arak itu tidak mengandung racun. Ia mengangkat cawan tersebut ke bibirnya. Isinya arak anggur. Kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyesap sedikit, ia membilas mulutnya dengan air putih. Barulah ia kembali mengambil makanan. Para pelayan jelas tidak memprioritaskan Mao Mao. Karena itu ia beberapa kali harus mengambil sendiri hidangan yang diinginkannya. Tetapi,
Pemandangan pria dan wanita duduk bercampur seperti ini tetap terasa aneh. Dalam situasi biasa, perempuan seperti Mao Mao tentu hanya akan duduk diam di belakang. Yang ini yang kau inginkan? Ya. Terima kasih. Ternyata Rikusonlah yang mengambilkan hidangan yang sejak tadi diperhatikan Mao Mao. Rupanya ada alasan mengapa ia mampu bertahan menjadi bawahan ahli strategi eksentrik itu. Kepribadiannya memang cukup baik. Sejak saat itu Rikuson beberapa kali memanggil pelayan, meminta hidangan tertentu, atau menambah minuman. Sekilas tampak seperti ia hanya sedang merepotkan mereka. Namun kemudian Mao Mao menyadari sesuatu. Tatapan Rikuson selalu mengikuti wajah dan gerak tubuh setiap pelayan. Dia sedang menghafal mereka, pikir Mao Mao. Kalau begitu, ia sendiri tak perlu repot-repot mengingat wajah para pelayan. Biarkan Rikuson yang mengurus bagian itu. Sedangkan dirinya cukup berkonsentrasi mempelajari makanan. Tusuk konde yang kau pakai cantik sekali, kata Rikuson. Begitukah? Jadi ternyata pria itu juga pandai berbasa-basi. Mao Mao baru teringat bahwa ia masih mengenakan tusuk konde dari kotak kayu Paulownia tadi. Hiasannya memang tidak mencolok. Namun siapapun pasti bisa melihat bahwa kualitasnya sangat tinggi. Kini Mao Mao mengerti. Sejak tadi beberapa gadis bangsawan memang berkali-kali melirik rambutnya. Ternyata karena tusuk konde itu. Nanti juga bisa kujual, pikir Mao Mao santai. Hampir bersamaan dengan pikiran itu. Perang! Terdengar suara keras pecahan piring. Semua orang langsung menoleh. Seorang pelayan wanita berdiri membeku dengan wajah pucat. Di hadapannya, Uryu masih mengangkat tangannya. Aku sudah bilang. Aku tidak mau itu, teriaknya. Ampun, maafkan saya. Pelayan itu buru-buru berlutut sambil memunguti pecahan piring yang berserakan. Piring tersebut rupanya sempat memantul di lantai sebelum menghantam dinding hingga pecah berkeping-keping. Isi makanannya pun berhamburan ke segala arah. Sungguh sayang, batin Mao Mao. Ia memahami apa yang sebenarnya terjadi. Para koki sudah bersusah payah menyiapkan hidangan ikan itu. Pelayan tersebut mungkin hanya ingin memastikan hidangan itu disantap. Memang, sikapnya mungkin sedikit terlalu memaksa. Namun, tetap saja reaksinya berlebihan. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang tampak terkejut. Barulah Uryu menyadari bahwa ia telah menjadi pusat perhatian. Ia segera memasang kembali senyum ramahnya. Aduh. Maafkan aku. Aku benar-benar kehilangan kendali, katanya kepada semua orang. Namun, ucapan maaf itu tentu tidak akan mengembalikan makanan yang sudah terbuang. Selama ini memang sudah beredar berbagai rumor buruk mengenai Uryu. Tetapi, melihat kejadian ini secara langsung, Mao Mao merasa pria itu ternyata jauh lebih mudah naik pitam daripada yang dibayangkannya. Gyokuen mengusap janggutnya perlahan. Lalu membisikkan sesuatu kepada salah seorang pelayan. Barangkali ia sedang memerintahkan agar pelayan wanita tadi dihukum. Atau bahkan diberhentikan. Mao Mao hanya berharap sang ayah mewarisi sifat murah hati putrinya, Gyokuyo.